Halo Kristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Seringkali manusia berpikir tahu segalanya ya, padahal ternyata masih banyak loh hal unik yang belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Berikut ini ada beberapa hal unik yang pasti kalian belum tahu. Ya kalau tahu ya nggak apa-apa, biar tambah tahu. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Seorang peneliti yang lagi melakukan penelitian ke hutan hujan Amazon dibuat bingung oleh sebuah objek aneh. Dari hasil fotonya terlihat ada sesuatu yang menempel di batang pohon menyerupai menara telur yang dilindungi oleh pagar di sekelilingnya. Anehnya nggak ada satupun para ahli yang tahu makhluk tersebut guys. Wah, berarti bisa jadi ini spesies baru kali ya. Ada yang tahu nggak ini apa? Ya kali aja kalian tahu kan. Mimin sih jujur, nggak tahu. Daripada bohong kan mending bilang nggak tahu. Ada yang tahu nggak ini apaan? Yang bilang ini landak, jawaban kalian salah. Pasalnya ini adalah jenis buah bernama chestnut. Buah ini memang punya kulit yang berduri mirip landak, tapi dalamnya enggak kok guys. Buah ini banyak ditemukan di daratan Eropa saat musim gugur. Katanya sih rasanya enak, apalagi kalau di oven. Jadi penasaran gimana rasanya. Tapi kok pas mateng agak mirip jengkol ya? Awalnya Mimin kira ini kelereng. Nggak taunya ini adalah jenis telur serangga kecil atau bug. Kalau dilihat secara lebih dekat begini, ternyata bentuknya unik-unik ya guys. Ada yang mirip kayak bola baja ninja juga nih. Tapi bedanya telur ini ada bulu-bulu halusnya. Alam keren juga ya, bikin beginian. Tuhan ding. Seseorang yang lagi lewat nggak sengaja ngelihat sesuatu gumpalan yang menempel di batang pohon nih guys. Ada yang tahu nggak ini apa? Ternyata setelah disedikili, ini adalah jenis jamur lendir kuning. Pantesan aja nempel di tempat lembab kayak batang pohon ini. Tapi unik ya, warnanya kuning terang begini. Ada yang udah pernah nemuin item-item panjang kayak gini belum guys? Ngelihatnya sih agak geli ya, tapi nggak berbahaya kok. Itu tuh cuma jenis jamur Silaria longips, atau biasa dikenal dengan istilah jamur jari orang mati. Mungkin karena bentuknya panjang kayak jari dan berwarna hitam, jadi menimbulkan kesan seram. Видите? Если же Jamur ini biasanya banyak ditemuin di batang pohon dan banyak ditemukan di seluruh daratan Eropa. Kok bisa ada tanaman merah di tengah hutan gini ya? Awalnya pasti kita ngira kalau ini tanaman buah, tapi nyatanya ini adalah anggrek jenis Curtosia orchid. Memang dia punya bentuk seperti buah berdaging manis. Nantinya burung-burung bakal memakan bijinya. Terus benih-benih yang dimakan burung disebarkan melalui saluran pencernaan burung. Nah, baru nanti anggrek ini akan mekar jadi bunga. Unik gak? Saat seseorang sedang menjelajah menara sinyal yang dibangun di atas puncak Gunung China, ia menemukan pemandangan yang menakjubkan. Pasalnya saat dilihat dari atas, bagian beberapa pohon di hutan membuat pola unik. Setelah diteliti, pola itu ternyata membentuk 3 simbol raksasa yang jika disatukan menyerupai karakter Cina yang artinya berlari cepat. Yang jadi pertanyaan nih, siapa yang bikin simbol luar biasa kayak gini ya guys? Iseng amat tuh orang. Belum lama ini, peneliti menemukan spesies salamander yang unik yaitu Siren reticula. Karena punya kulit bertotol kayak macan tutul, salamander ini dijuluki belut macan tutul.
Udah gitu, uniknya guys, salamander ini punya organ aneh di kepalanya. Jadi kalau merasa terancam, kepalanya bakal mengembang gitu guys. Agak nyeremin sih ya, tapi unik juga. Kalau ngelihat objek yang satu ini pasti bikin bergelidik ya guys. Lihat aja bentuknya yang aneh banget. Tapi kalian mesti tahu nih guys, ini tuh sebenarnya jenis jamur Hypnelum piki. Karena bentuknya yang mengerikan, jamur ini disebut juga sebagai jamur gigi berdarah. Ih, ngilu-ngilu gimana gitu liatnya. Kelihatan sih benda yang satu ini emang kayak batu ya guys. Tapi jangan ketipu. Ternyata ini adalah tanaman loh guys. Tanaman bernama litop ini adalah jenis dari tanaman sukulen. Karena bentuknya kayak batu, banyak yang menyebut sebagai batu hidup. Nih guys, biasanya tanaman ini akan terbelah dan kemudian tumbuh bunga dari bagian tengahnya. Unik juga ya. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Kalau kalian kira hanya karya seni yang terlihat rumit dan kompleks aja yang bisa terjual mahal, salah besar guys. Buktinya nih, karya seni yang kelihatannya simpel banget tapi bisa dihargai fantastis. Berikut ini ada beberapa lukisan yang terlihat biasa tapi terjual mahal. Kalian mau lihat nggak karya seni yang punya harga 1 triliun rupiah? Jangan ngarep karya yang kompleks dan menakjubkan ya, karena kenyataannya lukisan yang berhasil tembus 1 triliun itu merupakan karya dari seniman bernama Rothko. Lukisan bertajuk Royal Red and Blue ini hanya berupa lukisan sederhana yang terdiri dari 3 blok persegi panjang dengan warna yang berbeda-beda. Dari atas merah, lalu pink, dan paling bawah biru. Kok bisa ya? Lukisan macam gini bisa mahal. Bisa jadi nih, karya lukisan itu dinilai berharga karena dilukis oleh seorang seniman terkenal di eranya. Apalagi karya ini dibuat sejak tahun 1954. Sense of otherworldliness, and that's what I think this picture for collectors today. It is very hard to buy masterpieces. So I think Lukisan makin tua makin bernilai. Coba kalau manusia. Apa yang kalian pikirkan pas lihat gambar satu ini? Pasti menurut kalian ini hanyalah sebuah gambar segitiga terbalik ya, dimana bagian bawahnya berwarna putih dan atasnya hijau. Setelahnya nggak ada lagi yang dianggap menarik. Kalau Mimin kasih tahu keunikannya, jangan pada kaget ya, karena lukisan karya seniman Ellsworth Kelly ini dihargai dengan nilai fantastis, yakni 21 miliar rupiah. Wow banget gak sih? Gambar beginian aja punya harga segitu. Usut punya usut, ternyata si Madam Ellsworth Kelly ini merupakan seniman biasa. Beliau ini dipandang seniman yang melawan tren dominan pada masanya. To be mysterious. I like them to be open. They have to be looked at. They have to be investigated. Apa sih istimewanya lukisan ini? Pasti kalian cuma nganggapnya ini lukisan standar yang mengaplikasikan dua warna antara biru tua dan biru muda ya. Tapi mohon maaf nih, bukan maksud bikin serangan jantung. Tapi lukisan berjudul Untitled atau Softbill karya Blinky Palermo ini dijual dengan harga yang gak main-main, yakni 22 miliar rupiah. Waduh, Mimin juga bisa kali ya bikin lukisan ini. Ayo, ada yang mau beli nggak? Mimin gak paham sih sebenarnya sama lukisan satu ini. Tapi lukisan karya dari seniman bernama Barnett Newman ini diberi nama sebagai White Fire One. Bukan cuma nggak tahu maksud dari gambar ini apa sih, tapi yang Mimin heran nih, lukisan sederhana yang terdiri dari garis putih dan garis berwarna biru ini dibeli sama seseorang dengan harga 49 miliar rupiah. Hah, kebanyakan duit atau gimana nih orang?
Emang bener ya, makin gak jelas suatu karya namun semakin tinggi harga jualnya. Buktinya nih, lukisan berjudul One Man Six karya Bernard Newman ini dihargai 572 miliar rupiah. Coba bayangin, duit 1,5 triliun rela dikeluarin cuma buat beli lukisan berwarna biru dan di tengahnya terdapat garis putih doang. Seni itu emang nggak bisa ditebak ya. Mimin kira selama ini sebuah karya bisa dianggap bernilai dilihat dari proses dan hasil yang sempurna dan indah. Tapi pandangan Mimin salah deh. Soalnya lukisan karya Mark Rothko yang berupa lukisan berwarna kuning dan biru berhasil dijual dengan harga gokil. Tahu nggak lukisan ini berhasil terjual berapa? 600 miliar guys. Tapi kalau yang satu ini lukisannya bisa mahal karena alasan yang masuk akal sih. Soalnya nih, Mark Rothko seorang seniman sekaligus artis yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Karena terkenal dan menjadi inspirasi banyak orang, gak heran ketika hasil karyanya dibeli dengan harga yang tinggi. Mimin yakin pas dengan informasi ini bikin kalian geleng-geleng kepala. Pasalnya sebuah lukisan datar berwarna hitam putih karya Bernard Newman yang berjudul Blackfire One terjual dengan harga senilai 1,1 triliun rupiah. Wow, gila gak tuh guys? Lukisan ini dibuat oleh Bernard pada tahun 1961. Kurang lebih usia lukisan ini udah mencapai 58 tahun. Mimin rasa orang yang gak punya kemampuan seni pun bisa melukis karya satu ini deh. Karya yang dibuat oleh Mark Rothko ini hanya berupa 3 warna cat yang dituang di atas kanvas besar. Warna yang digunain pun terlihat sederhana. Di antaranya ada merah, kuning, dan oranye. Tapi jangan salah, lukisan simpel ini laku terjual dengan harga 1,1 triliun rupiah. Percaya nggak kalau lukisan yang terlihat besar dan identik berwarna merah dan ada sejumlah garis berwarna putih dan hitam ini merupakan hasil karya seniman terkenal Bernard Newman. Jangan lihat hasilnya, tapi harganya bos. Soalnya karya seni ini mampu terjual dengan harga yang amat sangat fantastis. Mau tahu harganya berapa nggak? Tapi jangan shock ya. Lukisan ini terjual dengan harga 1,3 triliun rupiah. Jerit-jerit dah. Walaupun kelihatannya kayak enggak ada makna di lukisan, tapi percaya atau enggak, lukisan bertajuk Onsetto Speciale ATC ini merupakan karya seniman terkenal asal Italia. Dan yang bikin herannya nih, meski terkesan berantakan dan hanya terlihat ada warna merah dan bingkai dengan cat warna hitam, lukisan ini berhasil terjual dengan harga 19 miliar rupiah. Besok-besok Mimin mau lukis asal-asalan aja deh. Kali aja dihargai mahal.